Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Yang terhormat Saudari Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati saudara sekretaris daerah, para asisten dan para staf ahli, yang kami hormati saudara inspektur, kepala satuan pamong praja, sekretaris DPRD, para kepala dinas, kepala badan perangkat daerah, dan kepala bagian di lingkungan Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati saudara camat, lurah, dan kepala desa Kabupaten Banyuwangi, serta rekan-rekan wartawan, media cetak dan elektronik yang kami banggakan, serta hadirin rapat paripurna yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, hanya karena atas petunjuk dan kasih sayangnya lah kita berkesempatan hadir dan berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang kami hormati, atas nama pimpinan DPRD, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada hadirin yang memilih undangan guna mengikuti agenda rapat paripurna pada hari ini, khususnya Ibu Bupati dan Wakil Bupati yang bersama-sama mendorong terlaksananya paripurna pada malam hari ini. Sebagaimana undangan, agenda hari ini adalah rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati akhir tahun anggaran 2025. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah rapat paripurna pada hari ini segera kita mulai, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Selasa tanggal 28 April 2026 tepat pada pukul 19.44 WIB, rapat paripurna DPRD kami mulai dan bersifat terbuka. Bapak Ibu hadirin kami hormati, selanjutnya kita simak bersama penyampaian presium pembahasan LKPJ DPRD Kabupaten Banyuwangi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati akhir tahun anggaran 2025 oleh pimpinan DPRD. Yang kami hormati Bapak Michael Edi Haryanto SH MH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati sekretaris daerah, para asisten dan staf ahli bupati, yang kami hormati saudara inspektur, saudara sekretaris DPRD, saudara kepala satuan polisi pamong praja dan para kepala dinas, kepala badan perangkat daerah, saudara kepala bagian di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati para camat, lurah dan kepala desa sekabupaten Banyuwangi, serta rekan-rekan wartawan baik media cetak maupun elektronik yang kami banggakan. Mengawali laporan ini, kami ingin mengajak, marilah kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kami sampaikan kepada teman-teman anggota DPRD, khususnya alat kelengkapan badan anggaran DPRD dan teman-teman TAPD Kabupaten Banyuwangi yang bersama-sama telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam rapat pembahasan atas LKPJ Bupati akhir tahun anggaran 2025.
Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Banyuwangi yang telah melakukan penyusunan jadwal pembahasan LKPJ Bupati ini di sela padatnya kegiatan DPRD yang lain. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2019 tentang laporan evaluasi dan penyelenggara pemerintah daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bupati berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui rapat paripurna. Sehubungan dengan hal tersebut, DPRD menyampaikan terima kasih kepada saudara Bupati yang telah memenuhi kewajiban dimaksud sebagaimana pada kesempatan rapat paripurna DPRD pada tanggal 27 Maret yang lalu. Melalui komisi DPRD telah melakukan pembahasan pendalaman bersama OPD teknis maupun stakeholder terkait yang hasilnya dilaporkan pada rapat paripurna tanggal 2 April 2026 yang lalu. Dengan memperhatikan saran masukan komisi-komisi, Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintahan daerah juga telah melakukan pendalaman atas substansi LKPJ melalui rapat-rapat yang sangat dinamis dan konstruktif. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa dinamika rapat Banggar bersama TAPD sesungguhnya merupakan salah satu bentuk keseriusan dalam rangka membangun kesepahaman untuk menyelaraskan substansi LKPJ sebagai bagian evaluasi dalam rangka perbaikan kinerja pemerintah daerah pada masa mendatang. Hal tersebut tergambar pada permintaan tambahan penjelasan, pertanyaan-pertanyaan, kritik konstruktif maupun saran masukan oleh Badan Anggaran kepada TAPD yang semuanya diorientasikan pada kepentingan rakyat, yakni semakin meningkat dan meratanya kesejahteraan rakyat masyarakat Banyuwangi yang kita cintai. Atas permintaan tambahan penjelasan, pertanyaan maupun saran masukan, Badan Anggaran dimaksud TAPD telah memberikan penjelasan maupun jawaban melalui data dan informasi faktual, sehingga secara umum permasalahan yang ada telah terkonfirmasi dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pembangunan tahun 2025 yang termuat dalam dokumen LKPJ, Badan Anggaran telah melakukan kajian dengan menyandingkannya dengan dokumen antara lain. Yang pertama, rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026. Yang kedua, rencana kerja pemerintahan daerah tahun 2025 dengan tema penguatan ekosistem kualitas sumber daya manusia yang mendukung transformasi ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran tahun 2025. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 9 tahun 2024 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2025. Yang kelima, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2025 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2025. Rapat paripurna yang kami hormati, selanjutnya dapat kami sampaikan hasil kajian terhadap beberapa capaian kinerja pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dan diukur pada realisasi dan capaian indikator kinerja utama, di antaranya: 1. IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 sebesar 274,30 menjadi sebesar 75,17. Pada tahun 2025 terdapat capaian lebih target atau sebesar 100,4%. DPRD meminta agar terus dipertahankan dan dapatnya ditingkatkan. Indikator peningkatan IPM ini dapat dilihat dari beberapa sektor berikut. 1. Bidang pendidikan. Untuk peningkatan IPM tercermin dari angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah
untuk rata-rata lama sekolah Kabupaten Banyuwangi meningkat dari 7,78 tahun pada tahun 2024 menjadi 7,84 tahun 2025. Harapan lama sekolah meningkat dari 13,4 tahun pada tahun 2024 menjadi 13,32 tahun pada tahun 2025. B. Bidang kesehatan. Peningkatan IPM tercermin dari usia harapan hidup yang meningkat dari 74,13 tahun pada tahun 2024 menjadi 74,43 tahun pada tahun 2025. Yang C. Pengeluaran real per kapita. Pengeluaran real per kapita Kabupaten Banyuwangi meningkat dari 13,32 juta rupiah pada tahun 2024 menjadi 13,96 juta rupiah pada tahun 2025. Yang D. Presentasi penduduk miskin. Presentasi penduduk miskin kita tahun 2024 sebesar 6,54%. Pada tahun 2025 menjadi 6,13%. Atau capaian sebesar 102,54%. Hal tersebut juga sejalan dengan progres mendangkalnya indeks kedalaman kemiskinan, indeks penurunan keparahan kemiskinan, dan indeks gini maupun menurunnya angka pengangguran terbuka. Sekali lagi DPRD menyampaikan terima kasih dan apresiasinya. Yang E. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita tahun 2024 adalah 4,68%. Pada tahun 2025 ada kenaikan sebesar 0,97 poin atau sebesar 5,65%. Kenaikan ini ada di atas rata-rata pertumbuhan Provinsi Jawa Timur yang naik sebesar 0,40 poin serta melampaui pertumbuhan nasional yang hanya meningkat 0,08 poin. Tepuk tangan untuk Bupati Banyuwangi. Pertumbuhan ekonomi kita sudah melampaui nasional. Bapak Ibu yang terhormat, yang F, Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM. IKM juga menjadi standar terukur atas capaian kinerja pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintah. Menurutnya indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2025 akan menjadi evaluasi yang serius apakah terhadap kebijakan pemerintah yang salah atau kurang tepat. Pimpinan dan anggota sekalian yang kami hormati, selanjutnya hasil kajian terhadap capaian pada beberapa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dapat kami sampaikan sebagai berikut. Urusan pendidikan. Indeks pendidikan pada tahun 2025 pada angka 0,63 telah melebihi target ditetapkan atau terrealisasi dengan capaian sebesar 101,61% dari target yang ditetapkan. Urusan kesehatan, indeks kesehatan pada tahun 2025 sebesar 0,8 dan telah melebihi target yang ditetapkan atau terrealisasi dengan capaian sebesar 107,69% dari target yang telah ditetapkan. Urusan pertanian, capaian di sektor pertanian bisa dilihat salah satunya pada hasil tanaman pangan, antara lain padi sawah dari 66,43 kuintal per hektar pada tahun 2024 tumbuh menjadi 66,47 kuintal per hektar pada tahun 2025. Pada padi ladang dari 56,65 kuintal per hektar pada tahun 2024 menurun menjadi menjadi 64,37 kuintal per hektar pada tahun 2025. Produktivitas jagung tumbuh dari 4,43 kuintal per hektar pada tahun 2024 menjadi 68,44 kuintal per hektar pada tahun 2025. Produktivitas kedelai stabil sebesar 20,24 kuintal per hektar menjadi kembali stabil sama 20,24 kuintal per hektar pada tahun 2025. Urusan pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan domestik tahun 2024 adalah
3,28 juta orang meningkat menjadi 3,50 juta orang pada tahun 2025. Begitu pula dengan wisatawan mancanegara meningkat dari 122,9 ribu orang pada tahun 2024 menjadi 166,99 ribu orang pada tahun 2025. Atas capaian kinerja pada urusan ini, DPRD juga menyampaikan apresiasi dan berharap terus ditingkatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Peserta rapat paripurna DPRD yang kami hormati, terkait dengan realisasi keuangan daerah tahun anggaran 2025 dan dapat disampaikan hal-hal pokok sebagai berikut. Pendapatan daerah, target pendapatan daerah tahun 2025 ditetapkan sebesar 3 triliun 511 miliar 596 juta 425.162 rupiah, terrealisasi sebesar 3 triliun 600 miliar 854 juta 679.003 rupiah 7 sen atau sebesar 102,54%. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang kedua, belanja daerah. Rencana belanja daerah tahun anggaran 2025 yang kita sepakati sebesar 3 triliun 970 miliar 808 juta 205.086 rupiah 88 sen, terrealisasi sebesar 3 triliun 621 860 juta 118.122 rupiah 21 sen atau sebesar 91,21%. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer. Pembiayaan daerah, target pembiayaan daerah tahun 2025 kita tetapkan sebesar 459 miliar 211 juta 79.024 rupiah 88 sen, terrealisasi sebesar 340 miliar 893 juta 822.883 rupiah atau sebesar 74,23%. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Yang keempat, realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2005 tercatat sebesar 300 miliar 888 juta 383.764 rupiah 24 sen. Beserta rapat paripurna DPRD yang kami hormati, terhadap beberapa raihan prestasi dan penghargaan atas kinerja pemerintah daerah tahun 2025 kami nilai sudah terukur, dan secara umum DPRD menyampaikan dan apresiasi yang mendalam beberapa prestasi dan penghargaan dimaksud antara lain. Banyak sekali, ada 8. Suara saya sudah mulai berubah. Ada 8 penghargaan yang diperoleh Kabupaten Banyuwangi. Penghargaan Kabupaten berkinerja tertinggi tahun 2025. Beri tepuk tangan untuk bagi kita. Sudah kinerja tertinggi masih di demo. Nah, nggak lihat itu, nggak melihat laporan. Nanti kita viralkan bahwa bupati kita memperoleh kinerja terbaik se-Indonesia, kata Pak Bupati sedunia. Terima kasih Bu Bupati dan Wakil Bupati dan seluruh jabat pemerintahan sehingga kita mendapat penghargaan. Yang kedua, penghargaan kabupaten terinovatif tahun 2025 dalam Innovative Government Award 2025 dari Kementerian Dalam Negeri. Tepuk tangan lagi. Yang ketiga, penghargaan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah terbaik 2025 dari Kementerian Dalam Negeri. Yang keempat, penghargaan Outstanding Public Service Innovation dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Itu bukan zamannya Pak Anas ya. Menpan RB-nya bukan Pak Anas tau? Bukan ya? Ya, kalau Pak Anas kan dicurigai ya. Tapi tahun 2025 Pak Anas tidak. Tapi tetap Menpan RB memberikan penghargaan. Yang kelima, penghargaan kabupaten terbaik atau kategori Best Smart Branding Innovation dalam Indonesia Smart Nation Award tahun 2025. Yang keenam, penghargaan Most Inspiring Tourism Leader dari Kementerian Pariwisata. Dinas Pariwisata ini mantap. Yang ketujuh, penghargaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum terbaik untuk kategori kabupaten kota tahun 2025 dari Provinsi Jawa Timur. Yang kedelapan, opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024 dan beberapa raihan prestasi lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, masih banyak ya, nanti sampai malam nanti kalau kita sebutkan. Sekali lagi ucapan terima kasih dan apresiasi atas kinerja keras dan sinergisitas pemerintah di bawah pemerintahan Ibu Bupati Ibu Fistiandani dan seluruh pejabat pemerintah daerah. Beri tepuk tangan. Atas hal tersebut, hendaknya kita tidak dapat jumawa dan lengah bahwa raihan prestasi dan penghargaan sejatinya merupakan cambuk bagi kita untuk terus mengevaluasi diri. Dunia terus bergerak dinamis, masih ada tantangan internal, regional maupun global untuk kita hadapi ke depan. Sesungguhnya yang lebih penting dan utama bukan sekedar angka-angka statistik dan berbagai piala dan sertifikat penghargaan. Mari kita terus evaluasi diri dan bertanya, apakah apa yang sudah dan akan kita lakukan berdampak secara nyata terhadap peningkatan kesehatan rakyat. Ini yang terpenting. Kita harus tahu apakah semua penghargaan ini bisa berdampak untuk rakyat Banyuwangi. Peserta rapat paripurna DPRD yang kami hormati, sehubungan dengan hal tersebut di atas, beberapa catatan kritis sekaligus rekomendasi DPRD atas RKPJ akhir tahun anggaran 2025 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, progres pembangunan daerah sangat bergantung pada kekuatan fiskal daerah. Sementara sampai saat ini harus kita akui bahwa kekuatan fiskal kita masih lemah. Ketergantungan pada bantuan anggaran pemerintah pusat sangat nyata kita rasakan ketika kebijakan pemangkasan anggaran yang hampir sebesar PAD kita. Oleh sebab itu, marilah kita membangun pola pikir yang baru dan progresif dengan menempatkan PAD sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Strategi yang dapat kita tempuh sebagai berikut. Yang A, fokus pada program dan kegiatan peningkatan pendapatan asli daerah melalui peningkatan kualitas dan kualitas EDM, validasi potensi PAD baru, digitalisasi pengelolaan dan kebijakan, kemudahan layanan pajak dan retribusi, membangun transparansi serta antisipasi loss pendapatan. Masih ada indikasi pajak daerah dari reklame yang tidak atau belum ditarik, dan masih ada tadi kaki Bupati kita sejak di Dinas Perikanan masih banyak ya pajak retribusi daerah yang tidak sesuai dengan penghasilan perikanan. Perikanan kita tantangannya terbesar di Jawa, tapi masih kecil. Untuk itu kita tadi melakukan tidak ke sana dan berikan motivasi untuk meningkatkan pajak daerah, pendapatan asli daerah. Yang B, peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui upaya penciptaan iklim investasi yang sehat, kemudahan perizinan yang ramai kemarin, maupun jaminan keamanan. Oleh sebab itu, agar ada kehati-hatian dan dukungan kajian yang komprehensif terhadap kebijakan strategis, misalnya yang berkaitan dengan usaha ekonomi, apalagi yang berpotensi pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Yang kedua, di antara faktor menurunnya indeks kepuasan masyarakat
terhadap pemerintahan daerah pada tahun 2025 adalah kurang optimalnya layanan publik, khususnya ketersediaan dan penanganan infrastruktur jalan. APBD kita tahun 2025 belum dapat memenuhi mandatory spending sebagaimana kebutuhan infrastruktur jalan sebagai sarana utama mobilitas ekonomi belum tertangani secara maksimal. Oleh sebab itu, program pembangunan atau peningkatan jalan agar terus dievaluasi, mempertajam komunikasi, menguatkan koordinasi dan kolaborasi dengan program pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat melalui jalur birokrasi maupun politis seperti realisasi pokok-pokok pikiran DPR RI maupun DPRD, atau bahkan melalui kebijakan penyerahan sebagian urusan infrastruktur jalan ke pemerintahan provinsi atau pusat sepanjang regulasinya memberikan uang ini merupakan langkah solutif di tengah keterbatasan fiskal kita, sehingga kita dapat hanya mengeluh dan berargumen dengan besarnya jumlah jalan yang mencapai ribuan kilometer tanpa solusi yang pasti. Berapa kilometer yang kita selesaikan setiap tahunnya melalui DPRD. Di kemarin kita mengusulkan Bupati supaya kita menggandeng DPRD provinsi, DPR RI, ngejak makan-makan, menyamakan program kita yang dikeluhkan di masyarakat tentang jalan. Karena saya tahu banyak sekali program provinsi dan RI yang kita harapkan seperti itu. Karena fiskal kita masih sangat rendah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikianlah hasil pembahasan LKPJ Bupati akhir tahun anggaran 2025 ini kami sampaikan sekaligus mengiringi rekomendasi DPRD Kabupaten Banyuwangi, semoga menjadi kontribusi dalam rangka perbaikan kinerja kita dan semoga pula menjadi bagian amal bakti untuk rakyat Banyuwangi yang kita cintai. Semoga Banyuwangi terus maju dan menjadi daerah yang semakin membanggakan bagi kita semua. Mungkin itu yang saya bacakan. Ya, terima kasih Bu Bupati. Mari kita siarkan yang tidak tahu bahwa Bupati kita mempunyai penghargaan yang tertinggi, ya, supaya orang yang banyak mulutnya yang tidak tahu itu mengerti bahwa Bupati kita itu bekerja untuk rakyat Banyuwangi. Ya, keadaan memang memaksa kita, ya. Anggaran dipangkas dan sebagainya, masyarakat tidak tahu, tapi kita harus menjelaskan. Kita beri dukungan polos kepada Bupati Banyuwangi yang mendapat penghargaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.